Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-160, 161 dan 162 dari surah An-Nisa yang masih lagi menerangkan tentang keburukan yang dimiliki oleh Ahlul Kitab. Keburukan yang mereka miliki adalah mereka ini orang-orang yang suka melakukan kejahatan. Nah, di antara kejahatan yang mereka lakukan, dan karena kejahatan itu pula mereka disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah mereka melakukan kezaliman. Kezaliman adalah perkataan yang biasa digunakan untuk perbuatan yang buruk, perbuatan yang keji, perbuatan yang tercela. Allah menyebut mereka itu telah melakukan kezaliman. Karena kezaliman yang mereka lakukan, maka mereka itu disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Siksaan Allah ke atas mereka di dunia ini dan juga siksaan Allah ke atas mereka di akhirat nanti. Kemudian Allah memberikan perincian tentang kezaliman yang mereka lakukan itu, yaitu di antara kezaliman yang mereka lakukan adalah berupa menghalang manusia dari mengikuti jalan Allah. Orang mau mengikuti petunjuk, mau mengikuti kebenaran, mereka halang. Mereka sampaikan kepada manusia berupa kesesatan, kemudian mereka ingin manusia mengikuti kesesatan tersebut. Mereka menghalang manusia dari mengikuti petunjuk. Kemudian juga mereka mengambil atau memakan riba, padahal riba itu adalah yang dilarang untuk mengambilnya. Kemudian juga kejahatan berikutnya, Allah Subhanahu wa taala melarang mereka mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Mereka melakukan kejahatan berupa mencuri harta orang lain, berupa menipu untuk mengambil harta orang lain, atau memberikan sogokan, pada hari ini disebut dengan korupsi. Mereka melakukannya, dan itu adalah kejahatan yang disebut sebagai kezaliman. Maka Allah menyiksa mereka. Itulah dia sifat dan perbuatan sebahagian besar dari Ahlul Kitab. Khususnya lagi secara tegas dan terus terang saja Allah menyebutnya, yaitu mereka yang mengaku sebagai orang-orang Yahudi.
Namun di dalam ayat yang akan kita pelajari nanti juga disebutkan bahwasanya ada sebahagian kecil dari ahlul kitab yang memiliki ilmu yang mendalam. Mereka beriman kepada Allah, mereka percaya kepada apa yang diturunkan kepada Rasulullah, yaitu petunjuk yang terdapat di dalam Al-Quran. Mereka juga percaya kepada apa-apa yang telah diturunkan kepada Rasul-Rasul yang terdahulu. Mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Apapun yang mereka buat berdasarkan keimanan kepada Allah dan keimanan kepada hari akhirat. Mereka ini memiliki sifat yang mulia, tapi ini adalah sebahagian kecil dari mereka. Dan pada masa Rasulullah, mereka itu memeluk Islam. Seperti umpamanya Abdullah bin Salam. Nah, ini memeluk Islam. Nah, di antara sifat mulia yang mereka miliki adalah mereka ini suka atau senantiasa mendirikan salat. Mereka mengeluarkan zakat. Kemudian mereka ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka Allah sediakan untuk mereka pahala yang besar. Jadi ayat-ayat yang akan kita pelajari ini menerangkan tentang dua kelompok yang terdapat di kalangan ahlul kitab. Kelompok pertama adalah kelompok orang-orang yang melakukan kezaliman, mereka adalah orang-orang kafir, dan ini adalah sebahagian besar ahlul kitab. Maka Allah menyediakan untuk mereka siksaan. Kelompok yang kedua, ini adalah sebahagian kecil dari kalangan ahlul kitab, yaitu yang beriman kepada Allah dan juga beramal soleh. Allah sediakan untuk mereka pahala yang besar. Maka judul pengajian kita dalam kesempatan kali ini adalah ahlul kitab yang kafir disediakan siksa, dan ahlul kitab yang beriman disediakan pahala. Apa kaitan antara ayat ini dengan ayat sebelumnya? Kaitannya adalah ayat-ayat ini masih lagi menerangkan tentang ahlul kitab, khususnya adalah orang-orang Yahudi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala adil dalam menyampaikan sesuatu, yaitu menyempurnakan dengan menyatakan bahwasanya tidak semua ahlul kitab itu kafir. Ada juga yang beriman, tetapi yang beriman itu jumlahnya sangat sedikit sekali. Jadi ayat-ayat yang kita pelajari ini dan yang sebelumnya telah kita bahaskan adalah menerangkan tentang ahlul kitab, yang mana ahlul kitab itu ada pada masa Rasulullah dahulu, dan ia masih lagi berterusan hingga ke hari ini, yaitu mereka yang mengaku sebagai pengikut Nabi Musa dan juga mengaku sebagai pengikut Nabi Isa alaihissalam. Mereka mengaku pada mereka ada kitab suci, tetapi kita untuk menyebut mereka sebagai ahlul kitab, mestilah kita berhati-hati. Sebab ahlul kitab yang disebutkan pada masa Rasulullah dahulu dan seperti yang diterangkan dalam Al-Quran, mereka itu betul-betul mengamalkan kandungan kitab yang di dalamnya adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sekarang yang mengaku memiliki kitab suci pada hari ini dari kalangan orang-orang Yahudi dan Nasrani, di dalam kitab mereka itu tidaklah mereka mengamalkan perbuatan mentauhidkan Allah, tapi melalui kitab suci yang ada pada mereka itu malah mereka menyekutukan Allah. Sebab kitab yang ada dalam pegangan mereka itu tidak lagi kitab yang asli atau yang sebenarnya yang pernah dahulu diturunkan kepada Nabi Musa dan Nabi Isa. Kitab yang ada di tangan mereka sekarang itu sudah mereka ganti, sudah mereka rubah. Mereka tulis dengan tangan mereka sendiri, dan ini sudah kita sebutkan di dalam surah Al-Baqarah, yaitu Allah menyebut mereka ini sebagai orang-orang yang celaka disebabkan karena menulis kitab dengan tangan mereka sendiri. Dan berarti apabila mereka menulis
kitab dengan tangan mereka, mereka merubah firman-firman Allah. Apa hak manusia untuk merubah firman Allah? Siapa manusia itu sehingga berani merubah firman Allah? Semestinya mereka menerima firman Allah itu dengan sukarela, dengan senang hati, dengan tunduk dan patuh. Tapi malah mereka pula menggantinya dan merubahnya. Ini adalah keangkuhan dan kesombongan. Maka Allah menyebut celakalah mereka itu. Jadi kalau ada yang mengaku pada hari ini sebagai ahlul kitab, maka ia tidak dapat disebut sebagai ahlul kitab dengan makna yang sebenarnya. Jadi ayat-ayat ini masih lagi menerangkan tentang orang-orang yang mengaku sebagai ahlul kitab, tetapi sebenarnya mereka adalah orang-orang yang kafir kepada Allah. Memang ada sebagian kecil dari mereka yang beriman, namun pada masa Rasulullah yang beriman itu telah memeluk Islam. Beriman dahulu kepada ajaran Nabi Musa, ajaran Nabi Isa. Kemudian ketika Rasulullah diutus, mereka pula beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat ayat ini dengan lebih terperinci lagi melalui tafsirnya. Namun sebelum kita pindah ke tafsir, kita akan membacanya terlebih dahulu. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan pahala dari setiap huruf yang kita baca. 1 huruf 10 pahala. Mudah-mudahan dengan pahala-pahala yang kita dapatkan melalui bacaan, Allah balas berupa kebaikan. Mudah-mudahan kebaikan itu adalah berupa terangnya akal kita sehingga mudah untuk memahami. Kemudian berupa sucinya hati kita sehingga bertambah iman kita ketika memahami kandungan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian satu lagi, mudah-mudahan Allah beri kekuatan kepada kita, kesempatan dan peluang kepada kita untuk mengamalkan apa yang telah kita ketahui. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fabizulmin minal ladzina hadu harramna 'alaihim thayyibatin uhillat lahum wa bisaddihim an sabilillahi katsira wa akhdhihimur riba wa qad nuhu an wa aklihim amwalan nasi bil batil wa a'tadna lil kafirina minhum adzaban alima. Lakinir rasikhuna fil ilmi minhum wal mu'minun yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wal muqimina as-salah wal mu'tuna az-zakah wal mu'minuna billahi wal yawmil akhir ulaika sanu'tihim ajran azimah. Allah berfirman, fabizulmin minal ladzina hadu, dan disebabkan karena kezaliman dari orang-orang Yahudi, haramna alaihim, kami haramkan ke atas mereka thayyibatin, makanan-makanan yang baik. Jadi Allah haramkan mereka untuk memakan makanan yang baik-baik, uhillat lahum, yang telah dihalalkan bagi mereka sebelumnya. Jadi sebelumnya dihalalkan, tapi sekarang tak boleh lagi, sebagai hukuman, sebagai siksaan. Apa saja yang diharamkan itu nanti kita bahas dalam tafsir. Wa bisaddihim an sabilillah katsira, dan mereka itu juga disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena mereka menghalang orang lain atau manusia dari jalan Allah. Dan bukan sedikit manusia yang mereka halang, banyak manusia yang mereka halang dari jalan Allah. Wa akhdhihimur riba, dan mereka itu disiksa adalah dikarenakan atau disebabkan karena mereka mengambil riba atau memakan riba. Wa qad nuhu an,
Padahal sebenarnya mereka itu telah dilarang untuk mengambil riba. Wa aklihim amwalan nasi bil batil. Mereka itu disiksa juga adalah disebabkan karena mereka itu memakan harta orang lain dengan cara yang batil, seperti mencuri, menipu dan lain sebagainya. Wa a'tadna lil kafirina minhum 'adzaban alima, dan kami sediakan untuk orang-orang kafir itu dari kalangan ahlul kitab, orang-orang Yahudi, azaban alima, azab yang pedih. Ayat berikutnya, lakinir rasikhuna fil ilmi minhum, akan tetapi orang-orang yang mendalam di dalam ilmu dari kalangan mereka, jadi ada juga di antara mereka itu yang memiliki ilmu yang mendalam. Wal mu'minun, dan orang-orang yang beriman dari kalangan mereka itu, yu'minuna bima unzila ilaika, mereka itu beriman kepada apa-apa yang diturunkan kepadamu. Mu di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad? Al-Qur'an. Wa ma unzila min qablik, dan apa-apa yang diturunkan sebelummu. Apa yang telah diturunkan sebelum Rasulullah? Taurat, Zabur dan Injil. Wal muqimina shalah, dan orang-orang yang mendirikan salat. Wal mu'tuna zakah, dan orang-orang yang menunaikan zakat. Wal mu'minuna billahi wal yaumil akhir, dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Nah, mereka yang disebutkan itu, ulaika, mereka itu, sanu'tihim, kami akan memberikan kepada mereka ajran azima, pahala yang besar. Jadi 3 ayat yang kita pelajari ini menerangkan tentang 2 kelompok dari kalangan ahlul kitab, yaitu kelompok pertama, kelompok yang melakukan kezaliman, mereka disiksa. Kelompok yang kedua adalah kelompok yang beriman, mereka diberi pahala. Manusia 2 saja kelompoknya, kelompok yang melakukan kezaliman atau yang kafir, atau kelompok yang melakukan ketaatan, kebaikan, yaitu kelompok orang-orang beriman. Kita pun juga begitu. Kita ini sekarang di antara 2. Kalau kita ini adalah orang-orang yang beriman, maka kita akan buktikan iman kita dengan melakukan amal saleh. Maka kita adalah orang-orang yang melakukan ketaatan, karena kita membuktikan iman dengan amal saleh, salat, puasa, zakat, haji dan lain sebagainya. Tapi ada juga di antara kita yang tidak ada iman dalam hati, karena iman itu boleh bertambah, boleh kurang, dan boleh tercabut. Dan boleh jadi pada satu ketika tercabut iman dari hatinya, kemudian dia melakukan kezaliman, umpamanya mencuri, berzina, membunuh dan lain sebagainya. Karena dalam hadis Nabi, tidaklah seorang yang berzina itu berzina dia dalam keadaan beriman. Tidak. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seorang yang berzina ketika dia berzina itu dia dalam keadaan beriman, karena tak mungkin orang yang beriman itu berzina, tak mungkin. Tak mungkin orang yang beriman itu mencuri, tak mungkin. Jadi ketika seseorang itu mencuri, maka dalam keadaan bagaimana dia mencuri? Dalam keadaan tidak beriman. Jadi manusia di antara beriman dan tidak beriman. Maka kita bermohon kepada Allah supaya apabila Allah telah berikan kepada kita iman, maka mudah-mudahan iman itu tetap terpelihara, dan mudah-mudahan iman kita itu semakin hari semakin kuat dan semakin bertambah, sehingga insya-Allah hari kita hari ini lebih baik dari hari kita yang semalam, disebabkan hari ini iman kita lebih kuat karena ia bertambah berbanding semalam. Siapa yang imannya lebih kuat, maka keyakinannya akan lebih kuat, maka ketika beramal soleh pahalanya akan lebih banyak. Dan hidup ini adalah untuk beriman, dan yang berhasil di dalam ujian hidup adalah yang tetap beriman.
Maka di dalam Al-Quran banyak sekali disebutkan tentang beriman, tidak beriman. Imma syakiran wa imma kafura. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Sesungguhnya kami telah memberikan petunjuk kepadanya, yaitu berupa jalan yang akan ditempuh. Maka apakah seseorang itu akan bersyukur, yaitu beriman dengan menempuh jalan tersebut, atau kafir, yaitu tidak menempuh jalan tersebut kemudian menempuh jalan sesat yang lainnya. Jadi manusia di antara dua, di antara beriman atau tidak beriman. Maka ayat ini hendaknya menjadi perhatian bagi kita, dan ini telah berlaku pada kalangan ahlul kitab. Mereka menjadi dua kelompok, yang satu kelompok tidak beriman, yang satu kelompok beriman. Kita akan lihat ayat ini dengan lebih terperinci lagi. Fabizulmim minalladzina hadu, dan disebabkan karena kezaliman yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Fa di sini adalah fa ataf, yaitu melanjutkan yang sebelumnya. Yang sebelumnya tentang kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi atau oleh sebahagian besar ahlul kitab. Apa saja kejahatannya? Nah, telah kita sebutkan sebelum ini, yaitu seperti menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan Allah memiliki anak, kemudian mereka mengingkari janji dengan Allah, kemudian mereka mengkafiri ayat-ayat Allah, membunuh para nabi tanpa kebenaran, kemudian dengan angkuh mereka mengatakan bahwasanya tak perlulah nasihati kami lagi, hati kami telah terkunci mati. Mereka tidak mau menerima nasihat. Kemudian juga disebutkan bahwasanya mereka di dalam ayat yang sebelum ini dengan apa kita sebut, beraninya membunuh Nabi Isa alaihi salam. Padahal di dalam perkataan mereka dengan bangga mengatakan bahwasanya mereka telah berhasil membunuh Nabi Isa alaihi salam. Tapi pada hakikat sebenarnya mereka tidak membunuh Nabi Isa, karena Nabi Isa diangkat ke langit. Kemudian mereka membuat dusta dengan mengatakan memang mereka telah berhasil membunuh Nabi Isa. Kemudian dusta itu mereka sampaikan, ada di antara manusia yang menerima dusta itu, bahwasanya memang Nabi Isa telah diangkat, dibunuh, bukan diangkat ke langit. Allah menyatakan Nabi Isa diangkat ke langit. Nah, orang yang menerima dusta itu menambah pula dengan dusta yang baru pula. Oh iya, memang Nabi Isa dibunuh, yaitu disalib di tiang gantungan, tetapi tujuannya untuk menebus dosa warisan. Tambah pula dusta berikutnya. Ini adalah kezaliman-kezaliman, yaitu kejahatan-kejahatan, yaitu menetapkan sesuatu dari diri mereka sendiri yang sepatutnya perkara-perkara dalam agama yang berhak untuk menetapkannya bukanlah manusia. Yang berhak untuk menetapkannya adalah Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka dengan beraninya menetapkan dari diri mereka sendiri. Maka itu adalah kezaliman. Maka Allah sebut di sini dengan menggunakan kata kezaliman. Fabizulmin, tadi sudah kita sebutkan, apabila disebut perkataan zalim, kezaliman, ini adalah perkataan yang digunakan untuk perkara yang buruk dan tercela. Maka kalau ada orang yang disebut sebagai orang yang zalim, maka dia marah sekali. Bapak ini zalim lah. Marah dia. Zalim betul lah perbuatannya itu. Bermakna buruk dan tercela sekali lah perbuatannya itu. Jadi kata zalim ini kata yang biasanya digunakan untuk perkara yang keji, yang hina. Allah menggunakannya di sini untuk menerangkan apa sebabnya mereka itu disiksa. Sebabnya adalah karena kezaliman yang mereka lakukan. Jadi mereka tidak berhak untuk menyalahkan Allah apabila mereka disiksa oleh Allah, sebab mereka sendiri yang menjadi sebab mereka itu disiksa, disebabkan karena kezaliman. Karena di dalam ayat ini adalah perkataan bi, fa bi.
Ba ini di dalam bahasa Arab disebut ba'us sababiyah, ba menerangkan sebab. Disebabkan karena mereka melakukan kezaliman, maka mereka pun disiksa. Kita buat satu andaian. Disebabkan karena mereka melakukan kezaliman, maka mereka disiksa oleh Allah. Andaikan mereka tidak melakukan kezaliman, apakah mereka akan disiksa oleh Allah? Tidak. Jadi kapan Allah menyiksa manusia? Apabila manusia itu melakukan kezaliman. Mau disiksa? Tak mau, jangan buat kezaliman. Itu makna ayat ini. Jadi petunjuk yang kita dapatkan dari sini adalah, andaikan seseorang itu melakukan kezaliman, maka dia pasti akan disiksa. Itu adalah keadilan Allah. Buat baik dibalas baik, buat buruk dibalas buruk. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Buat baik, balasan baik. Buat buruk, maka yang diterima pun juga buruk. Fabizulmim minalladzina hadu, dan dikarenakan kezaliman. Di sini perkataan kezaliman, siapa yang memperhatikannya apabila memiliki pengetahuan tentang bahasa Arab, di sini tidak menggunakan alif lam. Fabizulmin, Allah tidak menyebut fabizulmi, tidak. Fabizulmin. Di dalam kajian tafsir, apabila tidak menggunakan alif lam seperti ini, berarti kezaliman yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi itu adalah kezaliman yang besar, bukan kezaliman biasa. Apa kezaliman yang paling besar? Di dalam surah Luqman, ketika Luqman menasihati anaknya, kezaliman yang paling besar adalah syirik. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang paling besar. Maka berhati-hati dengan dosa syirik, karena ramai juga pada hari ini umat Islam melakukan dosa syirik, yaitu percaya kepada selain Allah yang juga punya kuasa, percaya kepada jin, percaya kepada gunung Merapi umpamanya, percaya kepada penunggu gunung Merapi. Maka dia buatlah sesajen supaya gunung Merapi, karena percaya kepada selain Allah, menyekutukan Allah, percaya kepada batu besar, kepada pohon besar, kemudian percaya kepada cincin, kepada keris, kepada benang 7 warna, air 7 masjid, dan lain sebagainya. Ini adalah perbuatan-perbuatan syirik. Meminta kepada selain Allah juga perbuatan syirik. Meminta kepada orang yang telah mati, meminta kepada bintang, kepada bulan, kepada api, dan lain sebagainya. Ini adalah syirik. Dan juga termasuk syirik mengamalkan jampi-jampi, mantra-mantra yang dia sendiri pun tak faham apa maknanya, tapi dia hafal juga karena dia dapat dari eyang-eyang, entah eyang apa namanya. Karena ketika dia berguru, maka mendapatkan jampi-jampi tersebut. Kalau mau kuat, ini jampinya. Kalau mau laris perdagangan, ini jampinya. Tertitik tawar di langit, jangan tulis, jangan tulis. Ini adalah jampi. Jampi yang seperti ini adalah syirik apabila diamalkan. Kezaliman dilakukan oleh orang Yahudi, dilakukan. Bahkan orang-orang Yahudi itu suka mengamalkan perbuatan syirik, termasuk umpamanya mengamalkan sihir. Nah, karena sihir itu dekat sekali dengan syirik, maka buku yang sangat laris di kalangan orang Yahudi adalah buku berkaitan dengan sihir. Harry Potter. Padahal di dalam Islam belajar sihir itu hukumnya adalah kafir. Mengamalkannya pun juga hukumnya adalah kafir. Itu adalah ujian yang sudah kita bahaskan dahulu dalam surah Al-Baqarah. Tapi mereka melakukan kezaliman itu.
Dan ini terbawa-bawa pula sehingga ada program di televisi itu, program yang menyemarakkan perbuatan sihir ini. Dan ramai pula yang percaya, terpedaya. Ada pula program menangkap jin dan dapat ditangkap oleh kamera dengan infrared. Itu bohong itu. Itu adalah program yang bohong. Apa sebab? Sebab jin itu tidak mampu ditangkap, tidak mampu dilihat oleh manusia. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Jin itu dapat melihat manusia, tapi manusia tidak dapat melihat jin. Andai kan manusia melihatnya, itu adalah jelmaan dari jin tersebut, tapi bukan jinnya itu betul. Jin itu adalah jelmaannya. Dan ini juga memerangkap manusia untuk melakukan kezaliman. Maka berhati-hati. Dalam ayat ini kita menyebut orang-orang Yahudi melakukan kezaliman, tapi boleh jadi sebahagian dari umat Islam juga melakukan perkara yang sama. Kalau melakukan perkara yang sama, maka nanti akan mendapat siksa. Karena orang Yahudi dahulu telah melakukan kezaliman, Allah pun menyiksa mereka, yaitu siksaan dari sisi Allah. Haramna alaihim tayyibatin uhillat lahum. Kami haramkan atas mereka untuk memakan makanan yang baik-baik yang dihalalkan bagi mereka. Apa saja makanan yang baik-baik yang diharamkan bagi mereka sebagai siksaan? Awalnya halal, tapi Allah haramkan sehingga mereka menjadi tersiksa. Padahal makanan yang baik itu bermanfaat bagi mereka, berkhasiat bagi mereka. Nah, di antaranya adalah seperti yang disebutkan di dalam surah Al-An'am ayat 146, yaitu Allah mengharamkan ke atas orang-orang Yahudi disebabkan karena kezaliman yang mereka lakukan, yaitu makanan berupa binatang yang berkuku. Kalau binatang itu berkuku, tak boleh dimakan. Sementara banyak binatang itu berkuku. Ayam berkuku atau tidak? Tak boleh makan ayam. Kemudian itik berkuku juga, burung berkuku juga, tak boleh makan. Kemudian lagi unta pun juga tak boleh makan. Mana yang tak berkuku? Sedikit sekali. Ular umpamanya lagi. Ini yang diterangkan di dalam surah Al-An'am. Yang berkuku tak boleh dimakan lagi. Padahal banyak di antara makanan dari binatang yang berkuku itu adalah yang bermanfaat dan berkhasiat bagi manusia. Akhirnya mereka menjadi sengsara. Bahkan juga dari lembu, sapi, dan juga kambing, itu juga diharamkan bagi mereka, tapi bukan keseluruhannya, yaitu lemak yang ada pada kambing tersebut, kecuali yang berada di punggungnya. Yang di punggungnya itu tak berkhasiat, itu yang dibolehkan, sementara yang berkhasiat diharamkan. Akhirnya mereka menjadi sengsara karena Allah telah mengharamkan bagi mereka makanan yang baik-baik. Allah sebutkan makanan yang baik itu tayyibat. Tayyibat bermakna makanan yang baik-baik. Uhillat lahum, yang sebelumnya dihalalkan bagi mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengharamkan makanan yang halal sebagai siksaan. Berarti makanan itu sebelum diharamkan ia adalah halal, dan setiap yang dihalalkan oleh Allah adalah baik, adalah bermanfaat, berkhasiat. Sekarang makanan mereka menjadi terbatas karena di antara yang baik itu telah dilarang untuk memakannya. Apa sebab? Sebabnya mereka melakukan kezaliman. Wa bisaddihim an sabilillah, dan sebab
yang lebih terperinci mengapa mereka itu disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala adalah karena mereka menghalang manusia, yaitu orang lain, dari mengikuti jalan Allah. Ini penyampaian secara umum. Kalau mau mengetahui perinciannya, maka bisa dilihat melalui keadaan atau yang berlaku di tengah masyarakat. Umpamanya kita orang-orang beriman, untuk mengikuti jalan yang benar, kita mesti selalu datang ke masjid. Pertama, untuk beribadah kepada Allah. Dengan beribadah kepada Allah, kita mengikuti jalan Allah. Yang kedua, dengan menghadiri majlis-majlis ilmu yang ada di masjid. Karena dengan menghadiri majlis ilmu yang ada di masjid, maka kita mendapat pengetahuan, mendapat petunjuk, sehingga kita mengikuti jalan Allah. Kemudian dengan selalu pergi ke masjid, nanti kita akan bersilaturahim dengan saudara-saudara kita seiman. Kemudian kita nanti akan menasehati dan tolong menolong sesama kita. Ini adalah jalan Allah yang kita tempuh. Tetapi orang-orang Yahudi menghalang umat Islam dari mengikuti jalan Allah, yaitu dengan membuat program-program di luar masjid sehingga umat Islam tidak datang ke masjid. Entah konser namanya, entah karaoke namanya, entah perlombaan main domino namanya, entah organ tunggal namanya, entah apa lagi namanya, sebut. Akhirnya kita lihat pada hari ini masjid-masjid kosong, masjid-masjid sepi. Banyak dari masjid-masjid tidak ada lagi kita lihat di dalamnya para pemuda, para remaja. Habis. Remaja masjid yang dahulu kita banggakan, hampir setiap masjid punya remaja, sekarang tak ada lagi. Apa sebab? Sebab orang-orang Yahudi ini dengan kuasa yang ada pada mereka, mereka telah berhasil menghalang umat Islam dari mengikuti jalan Allah, dari pergi ke masjid. Malam yang seperti ini, kira-kira mana yang lebih banyak? Yang pergi ke masjid atau yang duduk di rumah nonton TV? Nengok 7 mata, 9 mata yang tidak ada maknanya sama sekali. Atau menengok sinetron, filem, nyanyian, hiburan dan lain sebagainya. Oh, menyedihkan sekali. Dan mereka duduk di depan TV itu berjam-jam lamanya. Kalau masuk rumah saja, yang pertama kali mereka ambil remote TV itu. Hiduplah TV itu 24 jam TV. Dia sudah tidur, TV-nya belum tidur lagi, tetap saja hidup. Dan kalau pada satu ketika TV itu rusak, maka dia sengsara sekali, karena dia sudah tidak dapat dipisahkan lagi dengan TV itu. Dan saluran TV itu, sebutlah dari saluran berapa sampai saluran berapa, siapa yang punya dan apa program di dalamnya. Kemudian kita ini dihiburlah sedikit dengan ada pengajian, tapi pengajian itu pun hanya beberapa menit saja. Dan mereka pun pandai, tidaklah pengajian itu yang akan bisa merubah masyarakat menjadi masyarakat yang berperadaban dan masyarakat yang mulia. Pandai mereka membungkus dengan sebegitu apik, sebegitu hebat, sehingga kita menjadi terhalang untuk pergi ke masjid, ke rumah Allah. Bahkan ada di antara kita ini, tak perlu lagi pergi ke masjid Ustaz, pengajian sudah ada di TV, maka kami cukupkan dengan yang ada di TV saja. Pengajian tafsir pun ada di TV juga, maka sudahlah kami yang di TV itu sajalah, tak perlu lagi ke masjid. Maka berhasillah musuh menghalang kita dari pergi ke masjid. Padahal ada doa pergi ke masjid yang tidak akan didapatkan kecuali dengan pergi ke masjid. Kalau hanya di rumah saja tak dapat. Doa tersebut adalah, Ya Allah cahaya langit dan bumi, berikanlah kepadaku cahaya
di mukaku cahaya, di mataku cahaya, di telingaku cahaya, dari hadapanku cahaya, dari belakangku cahaya, dari kananku cahaya, dari kiriku cahaya, dari atasku cahaya, dari bawahku cahaya. Wahai cahaya langit dan bumi, yaitu Allah, berikanlah kepadaku cahaya. Ini doa ketika berjalan ke masjid. Tapi dia tak pergi ke masjid. Bagaimana? Teramalkan doa ini? Tak teramalkan, maka tak dapat cahaya. Tengok mukanya muram, kelam saja, karena tak dapat cahaya. Karena musuh telah berhasil menghalangnya dari mendapatkan cahaya, dari mengikuti jalan Allah. Ini kalau kita buat perincian dalam memahami ayat ini. Berarti orang-orang Yahudi ini bukan mereka saja yang melakukan keburukan, atau dengan bahasa yang lebih tepat lagi, mereka tidak ingin mereka saja yang melakukan keburukan. Mereka ingin orang lain juga melakukan keburukan seperti mereka melakukan keburukan. Maka mereka pun menghalang orang lain dari mengikuti jalan Allah. Ini buruknya mereka. Atau dengan bahasa yang pernah kita dengar, saya tak mau masuk neraka sendiri, saya mau juga orang masuk neraka bersama saya. Akhirnya ia sesatkan orang lain, sehingga orang lain pun juga masuk neraka disebabkan karenanya. Ini biasa yang kita dengar di tengah masyarakat. Inilah dia sifat dan tabiat tercela yang dimiliki oleh orang-orang yang melakukan kezaliman dari kalangan orang-orang Yahudi. Apa yang tidak mereka buat sekarang? Mereka buat kontes ratu cantik sedunia. Semua ikut. Yang mengaku sebagai negara mayoritas umat Islam pun ikut juga sekali. Bahkan menjadi tuan rumahnya lagi. Dan ini adalah malapetaka, yaitu telah berhasil disesatkan dari mengikuti jalan yang lurus oleh orang-orang yang mendengki mereka, musuh mereka. Berikutnya lagi, wa akhdhihimur riba wa qad nuhu anhu. Apa sebabnya mereka disiksa? Sebabnya adalah karena mereka mengambil riba. Jadi riba itu adalah perkara yang diharamkan, dan mereka mengetahui itu perkara yang diharamkan. Sebab perkataan berikutnya wa qad nuhu anhu, ini kedudukannya adalah sebagai hal dalam bahasa Arab. Maka posisinya ini adalah mansub sebenarnya. Wa qad nuhu anhu, waw ini wawul hal, yaitu dalam keadaan mereka itu mengetahui bahwasanya riba itu haram, tapi mereka mengamalkannya. Siapa yang mengamalkan riba pada hari ini di dunia ini? Iya, bank itu siapa yang punya? Yahudi. Dan kita pun membuka rekening kita di bank konvensional itu. Akhirnya kita pun juga terlibat riba. Bahkan kita beli rumah juga dengan sistem riba, mendapatkan pinjaman untuk modal berdagang pun juga dengan riba, beli mobil, beli Honda pun riba. Kemudian untuk acara walimah kita pun minjam ke bank dengan cara riba. Allahu Akbar. Memulai kehidupan berkeluarga dengan perbuatan yang dilarang dan dimurkai oleh Allah, riba. Dan musuh berhasil. Bukan mereka saja yang mengamalkan riba, tetapi juga mereka menyesatkan umat Islam sehingga juga terlibat dalam riba. Dan sekarang ini banyak pula, bukan hanya di bank, tetapi juga kita lihat ada pinjaman-pinjaman ditulis, siapa yang butuh dana cepat, letakkan BPKB, umpamanya SDNK atau dan lain sebagainya. Tetapi sistemnya adalah sistem riba. Pinjam 80 juta, karena tak mampu membayarnya, mencicilnya, maka dia jadi
150 juta, 180 juta, 200 juta. Akhirnya tak mampu untuk membayarnya, habis sudah. Sengsara di dunia, dimurkai pula oleh Allah, maka sengsara pula di akhirat nanti. Ini dalam perdagangan. Kalau tadi dalam hidup tidak mengikuti jalan yang benar, sekarang pula di dalam kehidupan yang berkaitan dengan harta benda terlibat riba. Wa aklihim amwalan nas bil batil, dan memakan harta manusia, harta orang lain dengan cara batil. Allah menghendaki kita boleh mengambil harta orang lain, tetapi dengan cara yang dibenarkan, umpamanya dengan berjual beli. Berjual beli boleh, antara minkum boleh, saling reda. Uang kita berikan, barang kita ambil, atau barang kita berikan, uang kita ambil, atau barang kita berikan, barang kita ambil, barter boleh, silakan. Tetapi kalau mencuri, menipu, memberikan sogokan, ini mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Ini banyak tak dilakukan sekarang ini? Banyak. Bukan orang Yahudi yang melakukan, yang mengaku beragama Islam pun juga melakukannya. Apa siksaan yang akan mereka terima? Kalau di dunia, tadi sudah kita sebutkan, di dunia Allah telah sempitkan untuk mereka itu makanan-makanan yang baik. Karena banyak makanan yang baik, Allah telah haramkan ke atas mereka. Jadi sengsara hidup mereka di dunia ini. Kemudian di akhirat pula, wa a'tadna lil kafirina minhum 'adzaban alima, dan kami sediakan untuk orang-orang kafir itu dari kalangan ahlul kitab, orang-orang Yahudi, azaban alima, azab yang pedih. Apa makna pedih? Kalau disebut kata pedih ini kaitannya dengan kulit. Tapi susah untuk menerangkan makna pedih ini. Dahulu sudah pernah kita terangkan. Untuk mengetahui makna pedih, maka ambil pisau, maka sayat-sayat kulit kita ini sampai ke dagingnya. Kalau bisa nampak tulangnya sekali. Sudah terbuka, keluar darahnya, ambil jeruk, ambil limau, kemudian teteskan airnya itu ke kulit atau daging yang ternganga itu. Bagaimana rasanya? Itulah dia azab yang akan diterima oleh orang-orang yang melakukan kezaliman. Mengapa azab yang pedih yang disediakan untuk mereka? Sebab perbuatan berupa kezaliman itu adalah juga memedihkan. Kebenaran diturunkan untuk diikuti, untuk dihormati, untuk dimuliakan, tetapi mereka pula mengabaikannya. Bahkan bukan hanya mengabaikannya, menghinanya, merendahkannya, bahkan juga mengejeknya dan mengolok-oloknya. Kalau nampak orang ke masjid, diolok-olok. Kalau nampak orang melakukan ketaatan, diejek, dipermain-mainkan, memedihkan perbuatan tersebut, maka azab yang akan diterima adalah azab yang memedihkan pula. Itu adalah kelompok pertama dari ahlul kitab. Ada kelompok yang kedua, Allah menerangkannya pula. Tetapi kelompok yang kedua ini jumlahnya sedikit. Lakinir rasikhuna fil ilmi minhum, akan tetapi orang-orang yang mendalam ilmu mereka dari kalangan ahlul kitab itu. Akan tetapi, kalau disebut akan tetapi, bermakna yang akan disebutkan itu berbeda dengan yang telah disebutkan. Yang telah disebutkan disiksa karena kezaliman yang mereka lakukan. Akan tetapi, akan tetapi bermakna yang akan disebutkan ini adalah yang akan diberi pahala, disebabkan karena ar-rasikhuna fil ilmi, disebabkan karena mereka memiliki ilmu yang mendalam. Sebenarnya kata ar-rasikhun diambil dari kata rasakha, maknanya sebenarnya bukan mendalam sebenarnya. Rasakha itu maknanya adalah kokoh atau kuat. Apabila seseorang memiliki ilmu yang kokoh, yang kuat, maka orang tersebut tidak dapat dipengaruhi oleh orang lain.
ia punya ketetapan hati yang tidak akan berubah. Itu maknanya ar-rasikhun. Kita kalau punya ilmu sedikit bisa dirubah oleh orang lain. Akhirnya kita pun percaya kepada orang tersebut, padahal yang disampaikannya adalah yang salah. Tapi kalau kita punya ilmu, bagaimanapun orang mencoba untuk mempengaruhi kita, kita tidak akan berubah. Kita akan tetap pendirian. Disebabkan sebab kita punya kekokohan, karena ilmu kita itu mendalam. Sama seperti contoh umpamanya, apabila pohon itu kokoh, maka sekencang apapun angin akan mempengaruhinya, akan patah dahannya, akan tumbang batangnya. Tidak. Tapi kalau tak kokoh bagaimana? Tumbang, tercabut, dan mungkin juga melayang, berpindah dia ke tempat lain. Maka diperlukan kita ini memiliki ilmu yang cukup, yang ilmu tersebut yang akan mengokohkan kita. Sehingga kalau ada orang yang pamanya memberikan pendapat-pendapat yang bisa menyesatkan kita, maka tidak akan berhasil, sebab kita memiliki ilmu yang cukup. Lakinir rasikhuna fil ilmi minhum wal mu'minun, yang mendalam ilmu kemudian yang beriman. Mendalam ilmu beriman, satu ilmu satu iman, bermakna kalau dua disebut satu ilmu satu iman, bermakna dua-dua itu penting. Ilmu yang cukup penting, iman yang kokoh dalam hati pun juga penting. Jadi kita ingin memiliki, kita ini berharap orang yang memiliki ilmu yang mendalam dan iman yang kuat. Dua-dua sekali. Kalau dua-dua sekali, maka kita akan melakukan amal-amal soleh. Tapi kalau punya ilmu mendalam tetapi iman tidak kuat, ini biasanya pandai berbicara tapi tidak mengamalkannya. Kalau dibuat berdiskusi bukan main lagi, petah bercakap, fasih berkata-kata, semua hafal, Qurannya keluar, hadis nabinya pun disebut. Tetapi masuk waktu solat tak bergerak, diam di situ saja. Ini bermakna ilmu banyak tetapi tidak beriman dengan membuktikan imannya itu dengan amal soleh. Dua-dua sekali perlu. Itu ilmu luas, iman pula kuat. Maka akan beramal soleh. Ilmu kuat, ilmu banyak, kemudian iman kuat. Kemudian diterangkan tentang iman yang kuat itu adalah disebabkan karena atau dijelaskan dengan beriman kepada apa-apa yang diturunkan kepada Rasulullah, dan juga beriman kepada apa-apa yang diturunkan kepada para Rasul sebelum Rasulullah. Jadi keimanan kepada semua kitab suci. Di dalam agama kita tidak hanya beriman kepada Al-Quran saja, tetapi juga beriman kepada semua kitab suci tanpa terkecuali. Hanya saja kitab suci yang terpelihara pada hari ini hanyalah Al-Quran saja. Sementara Taurat yang dahulu diturunkan kepada Nabi Musa sekarang tak terpelihara lagi. Begitu juga Zabur dan Injil sekarang tak terpelihara lagi. Yang terpelihara adalah Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran itu dan kami pula yang akan memeliharanya. Orang yang beriman kepada kitab-kitab suci. Wal muqimina salat, dan mendirikan salat. Ini kaitannya dengan amal ibadah. Kalau tadi kaitannya dengan keimanan di hati, sekarang pula kaitannya dengan ibadah yang dilakukan. Kemudian disebutlah ibadah yang paling utama yaitu salat. Ini perhubungan dengan Allah. Kemudian disebut pula wal mu'tunaz zakat, dan mengeluarkan zakat. Ini adalah ibadah yang berkaitan dengan harta, perhubungan dengan manusia. Ini sebagai mewakili ibadah-ibadah yang lain. Satu, ibadah yang berkaitan dengan hubungan dengan Allah. Satu lagi, ibadah yang berkaitan perhubungan dengan manusia.
wal mu'minuna billahi wal yaumil akhir, dan beriman kepada Allah dan hari akhirat. Mengapa disebut sekali lagi ini beriman kepada Allah dan hari akhirat? Untuk menerangkan bahwasanya kelompok yang kedua ini, apapun yang mereka lakukan berdasarkan keimanan kepada Allah dan meyakini apa yang mereka buat akan mereka terima nanti di hari akhirat, sebab mereka percaya kepada hari akhirat sebagai hari pembalasan. Penutup dari ayat ini menyebutkan ulaika sanu'tihim ajran azima, mereka itu akan kami berikan kepada mereka pahala yang besar. Disebabkan karena keimanan mereka dan disebabkan karena amal saleh yang mereka lakukan. Jadi iman dan amal saleh ini adalah ciri-ciri dari kelompok yang kedua yang Allah sebutkan sebagai kelompok orang-orang yang disediakan untuk mereka pahala yang besar. Jadi ada dua kelompok ahlul kitab. Sebahagian besar adalah yang melakukan kezaliman, mereka disiksa. Dan satu lagi kelompok orang-orang yang beriman dan beramal saleh, untuk mereka disediakan pahala yang besar. Mudah-mudahan mendapat pengajaran dari ayat-ayat yang kita bahaskan ini, yaitu kita pula bertanya kepada diri kita sendiri, termasuk kelompok yang mana pula kita. Mudah-mudahan kita ini dimasukkan ke dalam kelompok orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kemudian disediakan untuk kita pahala yang besar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh